ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDM Peranca 2, yakni Bapak Taslim SPD-SD. Dan yang saya hormati semua rekan-rekan guru yang ada di SDN Peranca 2. Pada kali ini, mari sama-sama mendengarkan sebuah kisah orang yang paling kita cintai, kisah orang yang paling kita sayangi, dan yang paling kita rindukan untuk bersama beliau di surga nanti. Mari kita simak kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada raja dari Yaman yang bernama Abraha. Dia benci dan kesal dengan kota Mekah dan Ka'bah. Mengapa? Karena pada saat itu kota Mekah dan Ka'bah membuat orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Mereka beribadah menyembah berhala dan melakukan perdagangan hebat. Maka dari itu selalu ramai. Dan itu membuat Raja Abraha iri dengan suasana ramai tersebut. Dan akhirnya Raja Abraha memerintahkan kepada pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Aku adalah Abraha, raja dari Habasyah. Semuanya harus tunduk kepadaku. Wahai pasukanku, mari kita hancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, ketika mereka datang, maka datanglah burung ababil yang membawa batu sijil, batu dari neraka. Lalu batu berapi itu kemudian dijatuhkan kepada Raja Abraha dan pasukannya. Maka matilah Raja Abraha dengan pasukannya di tempat itu. Itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membukakan pintu-pintu surga. Dan yang ada di bumi semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi tentram, langit pun menjadi tenang. Tanaman-tanaman tumbuh dengan subur, angin bersepai-sepai, dan yang terjadi pada bayi tersebut terjadi yang luar biasa. Bayi tersebut keluar cahaya yang luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran Nabi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dengan keadaan yatim. Apa itu yatim? Yatim tidak memiliki ayah, karena pada saat Nabi Muhammad berada dalam kandungan, sang ayah Abdullah meninggal dunia. Dan pada saat itu Nabi lahir dan penduduk desa menyerahkan sang bayi untuk disusui oleh wanita di pedesaan. Maka Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dibawa ke desa tersebut, terjadi kejadian yang luar biasa. Tanaman-tanaman pada desa tersebut tumbuh dengan subur. Binatang ternak berkembang biak dengan sangat banyak. Dan itu membuat Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan menganggap seperti anaknya sendiri. Nabi Muhammad sejak kecil mulai mengembala, mulai belajar bagaimana caranya berdagang,
tumbuhlah Nabi Muhammad menjadi remaja, menjadi dewasa, dan diberi gelar Al-Amin yang dipercaya. Karena seluruh perkataannya penuh dengan hikmat dan kejujuran. Hingga pada usia Nabi menjelang 40 tahun, Nabi Muhammad sering terdiam diri di Gua Hira karena beliau memikirkan keadaan pada saat itu, di mana pada saat itu zaman masih jahiliyah, zaman yang penuh kebodohan, zaman yang penuh kemusyrikan, dan zaman yang penuh kekejian. Mereka bermain judi, minum minuman keras, menyembah berhala dan pencurian di mana-mana. Maka dari itu membuat Rasulullah sering merenung di Gua Hira, dan pada saat itulah saat usia Nabi 40 tahun, maka turunlah wahyu yang pertama yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk senantiasa membaca, menganalisa tentang Islam, dan memerintahkan kepada kita semua untuk membaca dan memberitahu tentang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian turunlah Al-Quran secara berangsur-angsur hingga wafatnya Nabi pada usia Nabi ke-63 tahun. Namun sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan kepada umatnya, "Wahai umatku, jika engkau ingin selamat, maka berpeganglah kepada dua hal ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis." Dan semoga kisah singkat tentang Rasulullah ini menjadi pembelajaran untuk kita untuk menjadi hamba Allah yang mulia di dunia maupun di akhirat. Mari kita tes dulu seberapa banyak yang cinta Nabi dan Rasul. Siapa yang cinta Nabi tepuk tangan. Siapa yang cinta Rasul tepuk tangan. Siapa yang cinta Nabi, siapa yang cinta Rasul, mari bersama-sama tepuk tangan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.